Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh melangkah di hari baru anugerah Tuhan, Selasa 28 September 2021. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ester pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini dalam rasa syukur untuk semua berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih anugerah baru hari ini memulai seluruh kegiatan kami. Kami datang memohon petunjuk Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan agar langkah-langkah kami hari ini berjalan bersama-Mu. Firman-Mu akan kami baca dan membaca hidup kami. Roh Kudus Tuhan terangi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 8 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan hak milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggilnyalah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya
raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, tangis yang menjadi sukacita. Tangi membali kaparannuan. Bangsa Yahudi pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintahan Raja Ahasweros yang direncanakan oleh Haman bin Hamedata, orang Ak. Mordekai dan Ratu Ester berusaha menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Dalam pasal 4, Ratu Ester mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan setelah ia pergi menghadap Raja Ahasweros, ia diterima oleh Raja. Kemudian menyampaikan segala pergumulannya dan mengadukan Haman. Akhirnya Haman dihukum mati, namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama Raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi telah keluar dan telah sampai kepada kepala daerah. Oleh sebab itu, Ratu Ester kembali memohon kepada Raja Ahasweros agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai peraturan bahwa surat yang ditulis atas nama Raja dan dimateraikan dengan cincin materai Raja tidak dapat ditarik kembali, dan solusinya yaitu Raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama Raja Ahasweros dan yang dimateraikan dengan cincin materai Raja yang isinya Raja mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa mereka, bahkan membunuh dan membinasakan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Seperti halnya Ratu Ester yang memohon kepada Raja Ahasweros agar bangsanya tidak dipunahkan, kita pun harus memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita, sebab ratap tangis orang-orang Yahudi yang terancam dipunahkan menjadi sukacita karena kemenangan dan kebebasan. Tuhan memberkati kita dalam menjalani langkah-langkah kehidupan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa Surgawi, pagi ini. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami telah membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, terangi kami,
agar dalam menjalani kehidupan ini, firman-Mu yang meneguhkan, sebagaimana doa dan permohonan Ratu Ester dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, hal yang baik yang dirancangkan, dan Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat. Kami mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, lengkapi sukacita. Kami mohon Tuhan memberkati warga jemaat dalam pekerjaan masing-masing dengan talenta yang Tuhan anugerahkan dalam karya dan kerja. Anugerahkan kekuatan, pegang tangan jemaat-Mu yang berkarya di pemerintahan, tenaga medis, bahkan pengusaha dan apapun yang dikerjakan jemaat di tengah-tengah menikmati masa pensiun, usia lanjut, dan seluruh kegiatan jemaat Tuhan berkati. Kami bersama sehati mendukung, mendoakan pelayanan sepanjang minggu ini di tengah-tengah jemaat ramah. Berkati majelis gereja, penatua, diaken, dan pendeta bersama dengan seluruh pengurus OIG dan pegawai gereja dalam mengatur dan menata pelayanan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pembangunan ruang serbaguna, gedung sekolah minggu. Tuhan memberkati topangan doa dan dana dari warga jemaat, topangan pemerintah dan semua yang memberi perhatian. Tuhan memberkati agar melalui pembangunan ruang sekolah minggu dan gedung serbaguna ini boleh diselesaikan dengan baik karena anugerah, karena berkat dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, menguatkan, menopang, memberkati dalam menata pelayanan. Proses pemilihan majelis gereja, berkati tim kerja yang terbentuk dan berkarya. Kami berdoa bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang dalam pergumulan karena berduka. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Markus sampai Pandek. Tuhan memanggil salah seorang saudara di Toraja, yaitu Bapak Martin. Kami berdoa untuk semua anak cucu dari Bapak Simon Paluin. Tuhan telah memanggil Bapak Simon Paluin dari tengah-tengah jemaat Rama meninggal di Toraja, tanah Toraja di Batualu. Tuhan memberkati keluarga agar boleh rencana pemakaman berjalan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga sehati berdoa mendukung istri dan anak-anak dari pendeta Yusuf Felikarta. Tuhan memanggil dari tengah-tengah gereja Toraja pada hari Minggu, dan jenazah diberangkatkan ke Toraja Utara. Tuhan memberkati istri, anak-anak, dan rumpun keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Bapak Yohanes Gadi, anak Gefarel Parantean, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Erni Tangaran, Saudara Liliani,
Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudara Wulan Turuk Padang, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina Manggala Pasalongan, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Teresia Samben, Saudari Mercy Samben, Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, dan Ibu Peter Tenah. Engkau sumber kekuatan pertolongan merangkul saudara-saudara kami dalam berjuang melawan sakit penyakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh rencana-rencana jemaat, anak cucu jemaat di tengah-tengah pendidikan mereka tumbuh kembang. Tuhan hadir mendampingi anak-anak kami yang saat ini sementara mengikuti tes calon masuk pegawai negeri sipil. Hikmat kekuatan darimu Tuhan memampukan mereka untuk berjuang, dan jika Tuhan berkenan boleh lulus karena pimpinan dan pertolonganmu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pelayanan sepanjang minggu ini, bahkan hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menikmati hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.